Halo teman-teman semua, balik lagi sama aku Agus Arta. Dan pada video kali ini aku mau bahas soal TKP atau tes karakteristik pribadi. Oke, tanpa berbasa-basi lagi, di sini aku langsung aja masuk ke soal yang pertama. Kerja keras dan cermat merupakan wujud upaya untuk menjadi pribadi yang bermanfaat bagi organisasi. Berkaitan dengan hal tersebut, saya senang A. Bekerja dengan standar hasil yang tinggi. B. Pekerjaan yang rutin. C. Pekerjaan yang menantang. D. Pekerjaan yang menumbuhkan kreativitas baru. E. Bekerja tanpa mengenal lelah dan pamrih. Oke, kalau kalian lihat di sini kan opsi jawabannya nggak ada yang salah, teman-teman ya. Dan memang kalau TKP itu nggak ada soal dengan jawaban yang salah. Tapi kita itu harus cari soal dengan poin tertinggi. Nah, di sini aku mau kasih tahu kalian ya, opsi dengan poin tertinggi itu ada di opsi yang D, teman-teman, yaitu pekerjaan yang menumbuhkan kreativitas baru. Nah, kenapa? Karena biasanya gini, teman-teman, kalau aku dapat soal TKP seperti ini ya, biasanya yang diutamakan itu adalah suatu inovasi, suatu hal yang tidak ada sebelumnya, yang dimana dengan inovasi itu bisa membantu gitu loh untuk menaikkan kinerja suatu perusahaan. Nah, makanya yang berkaitan dengan inovasi, hal baru, itu biasanya poin tinggi. Oke, semoga tips dari aku ini bisa bermanfaat buat kalian ya untuk jawab soal yang lainnya. Ya mungkin kalau seandainya nggak dapat poin 5 ya biasanya poin 4 kayak gitu teman-teman. Oke, di sini aku langsung aja ya lanjut ke soal yang berikutnya. Hari ini, Indah ditugaskan untuk dinas ke suatu daerah menggunakan pesawat terbang. Karena cuaca buruk, penerbangan Indah diundur sekitar 4 jam. Ketika ia sedang asik membaca berita online, ia mendengar pembicaraan beberapa orang di sebelah Indah yang bercanda bahwa salah satu dari mereka membawa bom di dalam ranselnya. Jika Anda adalah Indah, bagaimana Anda menyikapi situasi tersebut? A. Saya akan mengingatkan mereka bahwa bercanda soal bom dapat diancam hukuman pidana. B. Segera bereaksi dengan melaporkan kepada petugas keamanan. C. Mengabaikannya karena Anda tahu itu hanya candaan. Nah, ini aku rasa udah bukan ya poin tertinggi karena kalau kalian membiarkan itu dengan candaan yang menurut aku adalah candaan yang nggak biasa, teman-teman. Ini candaan yang nanti itu dampaknya bisa ke masyarakat luas gitu loh, bisa merugikan banyak orang. Sehingga ini tuh nggak pantas untuk dibiarkan. D. Mengatakan pada mereka untuk tidak mencandai perihal bom dan meminta untuk membahas hal lain yang lebih produktif. E. Mengamankan tas tersebut dan melemparkannya ke tanah lapang. Oke, nah di sini teman-teman ya aku mau kasih tahu aja opsi dengan poin tertinggi adalah opsi A teman-teman. Karena ini adalah salah satu langkah awal gitu loh dengan melakukan teguran supaya tidak melakukan lagi gitu. Supaya mereka itu sadar bahwa bercanda tentang bom itu nanti bisa kena hukuman pidana. Seperti itu. Gitu ya teman-teman. Jadi ini bisa sebagai salah satu cara kalau seandainya kalian itu melihat atau mendengar gitu sesuatu yang salah ada di sekitar kalian gitu dengan melakukan teguran sebagai langkah awal. Oke, di sini aku langsung aja next ke soal yang berikutnya. Pada hari itu, saya diberitahukan oleh atasan saya jika akan ada karyawan yang ditempatkan ke ruangan saya dan ternyata saya harus berbagi ruangan dengan seorang karyawan tersebut. Padahal saya merasa lebih nyaman bekerja sendiri di dalam ruangan. Maka yang akan saya lakukan adalah A. Berusaha mengenal rekan kerja tersebut. B. Sering membahas pekerjaan bersama dan sharing dengan rekan kerja. C. Menerima keputusan atasan dengan lapang dada. D. Membiasakan diri dan membangun suasana kerja yang menyenangkan. E. Fokus mengerjakan pekerjaan apapun situasinya. Oke, di sini aku lihat opsinya mirip-mirip ya. Dan aku rasa kalian mungkin agak bingung ya untuk melihat kira-kira opsi dengan poin tertinggi itu apa. Nah, di sini aku mau kasih tahu kalian opsi dengan poin 5 itu ada di opsi yang D, teman-teman ya. Dengan membiasakan diri dan membangun suasana kerja yang menyenangkan. Jadi, ini adalah salah satu cara kalian untuk beradaptasi terhadap suasana baru gitu. Karena kita ini memang dituntut ya teman-teman untuk selalu beradaptasi, untuk selalu mengikuti situasi baru yang ada. Seperti itu. Jadi dengan membangun suasana kerja yang menyenangkan, itu nanti impact-nya bisa panjang ke depan, teman-teman ya. Enggak saat itu aja, gitu. Oke,
Semoga kalian paham. Di sini aku langsung aja next ke soal yang berikutnya. Anda diberikan tugas untuk memimpin proyek untuk pertama kali. Beberapa anggota tim kerja Anda memiliki usia di atas Anda. Salah satu orang anggota tim Anda tersebut yang dilaporkan tidak menyelesaikan tugas sesuai waktunya. Saat akan mengadakan rapat evaluasi, anggota tim tersebut justru meminta izin untuk pulang lebih dulu tanpa alasan yang jelas. Sikap Anda: A. Meminta pertimbangan anggota lain. B. Membujuknya agar mengikuti rapat evaluasi terlebih dahulu. C. Memaksanya untuk tidak buru-buru pulang. D. Menegurnya dan memintanya untuk mengikuti rapat segera. E. Memintanya untuk mempertimbangkan kepulangannya. Oke, kalau kita lihat ke kasus soalnya, kan kalian itu sebagai pimpinan proyek ya. Dan ada staff nih yang dia itu tidak menyelesaikan pekerjaannya sesuai batas waktu yang ditentukan, dan saat akan melaksanakan rapat, dia itu tidak hadir dengan alasannya tidak jelas. Nah, kalau sudah alasannya nggak jelas, itu sebetulnya tidak bisa diterima teman-teman ya. Sehingga di sini opsi dengan poin tertinggi adalah opsi D, dengan langsung menegurnya dan meminta untuk mengikuti rapat segera. Itu adalah salah satu tindakan tegas ya sebagai pimpinan proyek, karena ya kalian punya anggota yang tidak jelas gitu loh. Oke, semoga kalian bisa terima alasan ini dan kalian juga paham ya. Aku langsung aja lanjut ke soal yang berikutnya. Bagaimana cara Anda menyatakan pemikiran Anda? A. Lugas dan tegas. B. Nyata dan tegas. C. Secara umum dan nyata. D. Lugas dan detail. E. Nyata, detail, dan tegas. Nah, kalau kalian opsinya, itu kan sebenarnya betul semua. Nggak ada jawaban yang salah. Cuman yang jadi PR adalah yang mana sih opsi dengan poin tertinggi. Nah, di sini kalau soalnya seperti ini dan bagus-bagus, kalian bisa cari opsi yang mewakili semua opsi yang ada. Jadi yang paling bagus ya daripada opsi yang lain. Nah, kalau kalian lihat di sini opsi yang paling bagus itu adalah opsi yang E, teman-teman. Nyata, detail, dan tegas. Dan itu opsi dengan poin tertinggi ya. Karena kalau kalian lihat di sini opsi yang lain itu kan cuman dua sikap aja ya. Tapi opsi E ini lebih dia gitu. Sehingga opsi E adalah jawaban yang paling tepat. Oke, itu juga jadi tips dari aku ya, sedikit tips biasanya untuk mencari poin tertinggi di TKP. Oh ya, di sini aku juga mau kasih tahu buat teman-teman semua ya, untuk belajar lebih banyak lagi, itu kan tadi aku hanya gambaran singkat aja ya terkait soal-soal di TKP. Tapi kalau kalian mau soal lebih banyak, lebih lengkap, tentunya diajarkan oleh mentor yang profesional yang akan membantu kalian untuk lulus SKD nanti, lebih baik kalian coba deh untuk daftar di kelasnya Bisa CPNS. Nah, di situ ada banyak banget benefit yang nanti akan kalian dapatkan, dan kalian juga bisa nih pakai kode voucher dari aku supaya kalian itu dapat potongan harga 20.000. Nah, kode vouchernya itu adalah Bisa CPNS Arta. Ingat ya teman-teman, huruf B-nya besar, huruf C-nya besar, dan huruf A-nya juga besar. Oke, jangan lupa daftar ya. Di sini aku juga mau kasih kalian satu soal tambahan. Coba kalian jawab kira-kira opsi mana dengan poin tertinggi. Jawaban kalian bisa taruh aja di kolom komentar ya. Terima kasih dan sampai ketemu di video berikutnya.